Hari keempat, fajar menyingsing dengan perlahan, tetapi sinarnya tidak membawa kehangatan bagi keluarga Anton. Mata mereka merah dan lelah, wajah-wajah mereka pucat, dan sorot mata mereka hampa. Setelah kejadian di malam sebelumnya, rumah itu tak lagi terasa seperti tempat perlindungan, melainkan sangkar dari kengerian yang tak terlihat, bayangan gelap yang seakan bersembunyi di setiap sudut. Sepanjang pagi, Busri mencoba membersihkan darah yang menempel di dinding kamar Anton, berharap bahwa dengan menghapusnya, ia bisa menghapus kengerian yang dirasakan. Namun, setiap kali ia menggosok noda merah itu, noda itu hanya semakin meresap dalam, seolah menolak untuk hilang. Akhirnya ia menyerah, dan dengan berat hati menutup pintu kamar Anton, bertekad untuk tidak membukanya lagi. Saat sore menjelang, awan mendung menggantung rendah, dan angin dingin mulai berhembus. Pohon-pohon di halaman rumah berderit pelan, seolah-olah ikut merasakan sesuatu yang mengerikan sedang mengintai. Malam tiba lebih cepat dari biasanya, dan mereka bertiga berkumpul di ruang tamu, mencoba mencari ketenangan dengan berada dekat satu sama lain. Tapi ketakutan mereka sulit disembunyikan. Sekitar pukul 9 malam, tiba-tiba listrik di rumah padam, membuat ruang tamu yang tadinya diterangi cahaya lampu kini tenggelam dalam kegelapan. Laila menjerit kecil dan Busri langsung memeluknya erat-erat. Suaminya, Pak Agus, berusaha mencari senter dan lilin, tetapi tak lama setelah ia menyalakan satu lilin di atas meja, terdengar suara yang sangat familiar. Derak langkah yang berat, seret, mendekat dari arah lorong. Mereka duduk membeku, napas tertahan, dan lilin di meja mulai bergetar. Langkah itu mendekat dengan lambat, tapi pasti. Seolah-olah sesuatu atau seseorang sedang menikmati ketakutan mereka, meresapi keheningan yang penuh teror itu. Busri menggenggam tangan Laila semakin erat, sementara Pak Agus menatap ke arah lorong dengan sorot mata tegang, menunggu apa yang akan muncul dari kegelapan. Saat langkah itu berhenti, terdengar suara napas yang dalam dan serak, napas yang berat seperti berasal dari paru-paru yang telah lama membusuk. Dari ujung lorong, muncul bayangan Anton, lebih jelas daripada sebelumnya. Tubuhnya terlihat pucat kebiruan, dengan luka-luka menganga di bagian wajah dan leher. Matanya yang dulu hangat dan penuh kehidupan, kini kosong, kelam seperti dua lubang yang tak berujung. Sosok itu berdiri di ujung lorong, menghadap mereka dengan tatapan dingin yang menembus, membuat darah mereka serasa membeku. Laila menutupi wajahnya, tak sanggup melihat sosok itu. Sementara Busri berbisik tak henti-hentinya dalam doa, berharap sosok itu lenyap. Namun Anton tidak bergerak. Ia hanya berdiri di sana, menatap mereka dengan tatapan penuh kebencian yang membuat mereka merasa seolah seluruh dosa mereka sedang dihakimi. Kemudian, dalam suara yang hampir tidak manusiawi, Anton berbicara dengan nada yang parau dan dalam. "Ibu, ayah, kenapa kalian biarkan aku pergi?" Suaranya penuh derita dan setiap kata terasa seperti pisau yang menoreh hati mereka. "Aku kesepian, aku kedinginan, aku ingin pulang." Kata-katanya menggemakan kebencian yang begitu mendalam. Busri dengan air mata mengalir deras di pipinya, mengulurkan tangan, seolah ingin meraih Anton, ingin merasakan hangat tubuh anaknya lagi. Tetapi ketika ia berdiri dan melangkah mendekati sosok itu, Anton mulai tersenyum, senyum yang menyiratkan sesuatu yang mengerikan. Tiba-tiba, lampu kembali menyala, dan sosok Anton menghilang, meninggalkan jejak lumpur basah yang membentuk pola kaki yang menyeret dari lorong menuju ruang tamu. Busri jatuh berlutut, tubuhnya gemetar hebat, dan Laila menangis histeris di sampingnya. Sementara Pak Agus hanya bisa memeluk mereka berdua, berusaha memberikan ketenangan di tengah mimpi buruk ini. Mereka semua tahu bahwa malam keempat ini semakin membuktikan bahwa Anton bukan sekadar ingin hadir kembali. Dia menginginkan sesuatu yang lebih. Hari kelima, ketakutan yang melanda keluarga Anton semakin mencekam saat matahari terbenam pada hari kelima. Rumah yang semula menjadi tempat berteduh kini terasa lebih seperti penjara yang penuh dengan kenangan kelam dan ketakutan yang membusuk. Mereka tak lagi tahu apa yang harus dilakukan. Semua usaha untuk mengusir ketakutan itu, baik doa, perbincangan, atau usaha untuk berpikir rasional, hanyalah penyelamat sementara. Kegelapan yang datang setiap malam membawa sesuatu yang lebih buruk, sesuatu yang lebih mengerikan. Setiap malam, Anton kembali, tetapi kali ini, bukan hanya sosoknya yang muncul di lorong. Kini, bau busuk yang menyengat datang bersama dengan gelapnya malam. Laila dan Busri merasakan ada yang berbeda pada malam ini.
Malam kelima terasa lebih gelap, lebih sunyi, seperti ada sesuatu yang menunggu dengan penuh kesabaran, mengintai mereka di balik setiap sudut rumah. Pada sore hari, Pak Agus mencoba mencari bantuan, berharap ada cara untuk mengatasi teror yang melanda keluarganya. Ia pergi ke gereja terdekat, berbicara dengan seorang pendeta yang sudah lama dikenal. Namun, saat ia kembali ke rumah dengan harapan baru, sesuatu yang aneh terjadi. Semua pintu rumah terkunci dari dalam, dan saat Pak Agus memaksa masuk, ia merasa seperti ada yang menghalanginya, sebuah kekuatan yang lebih besar dari yang bisa ia hadapi. Malam itu, segalanya berubah. Setelah makan malam yang dilalui dalam keheningan, mereka berkumpul di ruang tamu, mencoba untuk bertahan dan berdoa bersama. Namun kali ini, saat mereka berdoa, suara bisikan mulai terdengar, pelan namun jelas. Suara itu datang dari arah lorong. Suara Anton yang sekarang terdengar lebih kasar, lebih penuh amarah. "Ibu, ayah, Laila, kenapa kalian tak menginginkanku lagi?" Suara itu terputus-putus, berbaur dengan suara napas yang berat dan suara gesekan lantai yang kotor. Laila menatap dengan panik ke arah pintu, sementara Busri dan Pak Agus hanya bisa diam. Tubuh mereka gemetar ketakutan. Laila yang sudah hampir tak bisa menahan ketakutannya berbisik, "Kak Anton, kenapa kau seperti ini? Kami mencintaimu. Kenapa kau tidak pergi?" Namun tidak ada jawaban dari suara yang datang. Hanya keheningan yang menekan dada mereka lebih dalam. Suara langkah yang bergerak perlahan terdengar semakin jelas, semakin dekat, semakin nyata. Laila menatap pintu dengan ketegangan yang semakin melumpuhkan. Tiba-tiba lampu di ruang tamu padam, mengubah ruangan menjadi gelap gulita. Udara menjadi begitu dingin, hingga seolah-olah mereka dapat melihat napas mereka keluar dalam bentuk uap putih. Suasana itu begitu kental dengan sesuatu yang tak tampak, namun sangat terasa, seperti kekuatan yang tak terduga. Dari balik kegelapan, terdengar suara keras yang tiba-tiba menggema, seperti benda besar yang jatuh dari tempat tinggi. Seseorang atau sesuatu jatuh ke lantai, mengirimkan getaran kuat ke seluruh rumah. Mereka tidak bisa bergerak. Semua pintu dan jendela tampak terkunci rapat tanpa penjelasan. Laila yang hampir tidak mampu menahan kepanikan, terjatuh ke lantai dan menutup telinganya dengan kedua tangan. Ia bisa mendengar bisikan itu semakin keras, semakin dekat, semakin jelas. "Aku di sini, aku selalu di sini. Mengapa kalian tidak mencariku?" Lalu dengan suara yang mengerikan, Anton berbicara sekali lagi. Kali ini suaranya sangat keras, memecah keheningan dengan tawa yang mengerikan. "Aku tidak bisa pergi, karena kalian semua adalah bagian dariku, dan aku akan membawa kalian bersamaku." Tiba-tiba, sebuah suara yang lebih dalam dan lebih mengerikan dari suara Anton datang. Itu bukan suara manusia, itu seperti suara dari kedalaman yang paling gelap, seperti jeritan yang datang dari dunia lain. Ruangan itu bergetar, dan suara itu mulai bercampur dengan suara yang lebih asing, lebih mengerikan. Laila berteriak, dan Busri menangis, berdoa sekuat tenaga. Namun di balik doa mereka, di dalam kegelapan itu, mereka semua bisa merasakan kehadiran yang lebih besar, sesuatu yang lebih kuat daripada apa yang pernah mereka hadapi sebelumnya, sesuatu yang datang dengan tekad untuk menghancurkan mereka. Pak Agus tiba-tiba mengangkat tangannya, seolah-olah mencoba melawan apapun yang sedang merasuk ke dalam rumah mereka. "Kita harus pergi," katanya dengan suara gemetar. "Kita harus meninggalkan rumah ini." Tapi ketika mereka berusaha bergerak, ada sesuatu yang menahan mereka. Pintu yang mengarah keluar terkunci rapat, dan di jendela tampak bayangan Anton berdiri, menatap mereka dengan mata yang lebih besar dari sebelumnya, penuh dengan kebencian dan kegelapan yang tak terbayangkan. Seketika, angin kencang mulai berputar di dalam rumah, dan suara angin itu mulai bercampur dengan suara Anton yang bergema, membentuk kalimat yang menakutkan. "Kalian tidak akan pernah keluar dari sini. Aku akan membawa kalian, satu persatu." Suara itu semakin memekakkan telinga, dan di luar rumah terdengar derak langkah yang semakin mendekat, langkah seret yang terdengar dari kejauhan. Dan ketika mereka berbalik, Anton sudah ada di sana, di ambang pintu, dengan wajah yang semakin hancur dan tubuh yang hampir tak tampak manusiawi. Laila menjerit, dan Busri terjatuh, tubuhnya lumpuh ketakutan. Pak Agus mencoba berlari, namun sebelum dia bisa melangkah lebih jauh, angin kencang itu menghantam tubuhnya, menjatuhkannya ke lantai. "Tidak!" teriaknya, namun tubuhnya terhempas ke sudut rumah dan keheningan kembali menyelimuti ruangan, penuh dengan ketakutan yang semakin dalam. Hari kelima berakhir dengan mimpi buruk yang lebih nyata, dan mereka semua tahu
Mereka tak bisa lagi menghindar. Hari ke-6. Pagi itu, ketika sinar matahari mulai masuk melalui jendela yang retak, keluarga Anton tampaknya tidak lagi bisa merasakan kehangatan matahari. Hari ke-6 dimulai dengan ketakutan yang mencekam, lebih dalam dan lebih tegas daripada sebelumnya. Malam yang baru berlalu membawa serta bayangan yang lebih gelap, lebih mengerikan, lebih menuntut. Keluarga itu merasa seperti terperangkap dalam sebuah siklus yang tidak akan pernah berakhir. Pak Agus dan Bu Sri duduk di ruang tamu, tampak kelelahan, matanya merah dan sembab karena kurang tidur. Laila duduk di samping mereka, menggenggam erat tangan ibunya, tubuhnya masih gemetar. Mereka tidak berbicara, tidak ada yang bisa mereka katakan. Suasana rumah mereka kini dipenuhi dengan keheningan yang pekat, seolah udara itu sendiri pun berat, tak ada yang bisa bergerak bebas. Mereka tahu bahwa pada malam hari, kegelapan yang datang akan lebih menakutkan lagi. Setiap langkah yang mereka ambil, setiap suara yang terdengar, terasa seolah-olah ada mata yang mengintai dari balik bayangan. Bayangan Anton yang terus kembali, semakin lama semakin nyata, semakin lama semakin ingin menghancurkan mereka. Dan mereka tahu bahwa semakin lama mereka tinggal di rumah itu, semakin rapuh jiwa mereka. Sore hari, ketegangan di rumah semakin memuncak. Pak Agus mencoba menghubungi seorang paranormal, seorang wanita yang dikenal dengan kemampuannya menangani hal-hal mistis. Namun, saat ia berbicara di telepon, tiba-tiba suara itu terputus. Ponselnya mati. Ketika ia mencoba menyalakannya kembali, layar ponsel menampilkan satu pesan singkat yang mengerikan. Kalian tak bisa lari. Kalian adalah bagian dari saya. Itu adalah pesan yang mengirimkan gelombang ketakutan yang lebih dalam ke dalam diri mereka. Bu Sri berteriak, hampir tak bisa menahan rasa takut yang melanda. Laila mulai menangis, air matanya tak bisa berhenti mengalir, dan Pak Agus mencoba menenangkan mereka, meskipun hatinya sendiri sudah terpecah oleh ketakutan yang tak terungkapkan. Malam itu, ketika mereka duduk bersama di ruang tamu, mendengarkan suara-suara aneh di luar rumah, sesuatu yang lebih jahat mulai muncul. Suara ketukan pelan terdengar dari pintu depan, seolah ada yang ingin masuk, namun mereka tahu siapa yang mengetuk. Langkah-langkah itu, langkah-langkah yang berat dan menyeret, mulai terdengar mengelilingi rumah. Lantai kayu berderit, tanda-tanda langkah Anton yang datang lagi. Sekali lagi, seperti malam-malam sebelumnya, lampu rumah padam, dan ruangan itu kembali terbenam dalam kegelapan yang pekat. Suasana menjadi semakin menyesakan, seolah-olah udara di sekitar mereka dipenuhi dengan kekuatan yang tidak kasat mata. Laila menggenggam tangan ibunya, suaranya serak karena ketakutan. "Ibu, ayah, apa yang harus kita lakukan?" Pak Agus hanya bisa menatap keluar jendela, matanya tampak kosong, seolah tidak ada lagi harapan. "Aku tidak tahu, aku tidak tahu lagi." Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari kamar Anton. Begitu keras, hampir membuat dinding rumah bergetar. Tanpa berpikir panjang, Bu Sri dan Pak Agus langsung berlari menuju kamar itu, berharap untuk menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan semua ini. Namun yang mereka temui adalah sebuah pemandangan yang lebih mengerikan daripada yang pernah mereka bayangkan. Di dalam kamar Anton, dinding-dindingnya sudah penuh dengan tulisan aneh. Tulisan yang terlihat seperti goresan-goresan tajam, darah yang menetes di lantai, dan benda-benda yang tergeletak acak di seluruh ruangan. Dan di tengah-tengah kamar ada sosok Anton, tetapi bukan Anton yang mereka kenal. Sosok itu lebih menyerupai bayangan gelap, tubuhnya melayang di atas lantai, dikelilingi oleh asap gelap yang tebal. Di sekeliling sosok itu, terngiang suara teriakan yang memekakkan telinga. Anton menatap mereka dengan mata yang kosong dan merah. Namun kali ini bukan dengan ekspresi kesedihan atau kebencian. Wajahnya dipenuhi dengan tawa yang jahat, tawa yang penuh dengan keputusasaan. "Ibu, ayah, aku sudah kembali. Kalian tidak bisa lari, karena aku akan selalu ada di sini." Suara Anton itu bukan hanya datang dari bibirnya, tetapi dari seluruh ruangan, seperti bisikan dari segala arah, menggema dan menembus ke dalam jiwa mereka. Sosok itu tersenyum lebar, dengan gigi yang tampak lebih tajam dari sebelumnya. "Aku akan membawa kalian ke tempat yang lebih gelap, ke tempat yang tak ada jalan keluarnya," katanya dengan suara yang serak dan menyiksa. "Kalian sudah melupakan aku, tapi aku tak akan pernah melupakan kalian." Mereka mencoba mundur, tetapi tak bisa bergerak.
Semua pintu kamar tiba-tiba tertutup rapat, dan suara gemuruh yang tak jelas asalnya mulai terdengar, mengguncang seluruh rumah. Dari sudut-sudut kamar, bayangan gelap mulai bergerak seperti ular besar yang siap melahap mereka. Setiap sudut ruangan menjadi semakin gelap, lebih pekat, lebih menakutkan. Dengan penuh kebingungan dan ketakutan yang tak tertahankan, mereka berusaha berteriak, namun suara mereka seolah ditelan oleh kegelapan itu. Mata mereka mulai berputar-putar, dunia di sekitar mereka semakin berputar, sampai akhirnya mereka terjatuh ke lantai, terperangkap dalam ketakutan yang tak bisa mereka lawan. Dan di atas mereka, Anton, atau apapun itu, tersenyum puas, semakin dekat, semakin menuntut mereka untuk menyerah. Pada hari ke-6 ini, keluarga Anton mengetahui satu hal dengan pasti. Tidak ada yang bisa lolos dari kutukan ini. Tidak ada jalan keluar. Dan malam itu mereka benar-benar merasa bahwa mereka telah kehilangan segalanya. Hari ke-7. Pagi hari datang tanpa ada yang benar-benar menyadari apakah itu benar-benar pagi. Matahari menyinari rumah itu dengan sinar yang lemah, tetapi rumah tersebut tampak suram dan tak berdaya. Angin pagi terasa menusuk, seakan membawa kabar buruk yang semakin mendekat. Semua hal tampak berjalan begitu lambat, seolah dunia itu sendiri sedang menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Pak Agus, Bu Sri, dan Laila duduk terdiam di ruang tamu, masing-masing dengan wajah yang penuh kelelahan dan rasa putus asa. Mereka tak berbicara, mereka tak lagi bisa berbicara. Ketakutan yang sudah menguasai tubuh mereka membuat mereka seperti zombie, hidup tetapi mati di dalam. Mereka merasa seolah-olah waktu telah berhenti, seperti tubuh mereka sudah tak lagi memiliki kendali atas dirinya sendiri. Rasa takut semakin mendalam, menyelimuti setiap inci ruang yang mereka tempati. Malam yang semakin mendekat membawa kegelapan yang lebih pekat. Mereka tahu apa yang akan datang. Tidak ada yang bisa menghindar lagi. Kengerian yang mengintai sudah sampai di puncaknya. Dalam hati mereka, sebuah perasaan tidak bisa diungkapkan. Sebuah rasa yang jauh lebih buruk dari kematian. Mereka tahu bahwa ini adalah hari terakhir. Malam ke-7 dimulai dengan ketenangan yang mencurigakan. Tidak ada suara aneh, tidak ada ketukan, tidak ada langkah yang menyeret. Sebagai gantinya, suasana rumah itu terasa seperti tertahan, seperti menunggu sesuatu yang lebih buruk akan datang. Setiap detik terasa begitu berat, seperti waktu berjalan mundur, mengarah pada takdir yang tak terelakkan. Tiba-tiba, tanpa peringatan, suara itu kembali. Kali ini lebih keras, lebih jernih, dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Suara Anton yang serak, teriakan yang mengerikan, seolah berasal dari seluruh penjuru rumah. Kalian tak akan bisa melarikan diri. Aku akan membawa kalian bersamaku ke tempat yang jauh lebih gelap. Laila menjerit, hampir tak bisa menahan diri. Ia menatap kedua orang tuanya dengan mata yang penuh dengan ketakutan, dan dalam hati ia bertanya, apakah ini benar-benar akhir? Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Apakah mereka bisa bertahan lebih lama? Apakah ada harapan untuk keluar dari rumah ini hidup-hidup? Namun, saat mereka mencoba bergerak, suara itu datang lagi. Kali ini lebih dekat, begitu dekat sehingga seolah-olah mereka bisa merasakannya. Suara langkah kaki yang berat itu mulai terdengar dari lorong, dengan setiap langkah yang semakin mendekat. Lantai kayu di bawah mereka berderit, semakin keras, seperti ada sesuatu yang sedang mengintai di balik bayangan yang semakin tebal. Dan kemudian, ketika mereka tidak bisa lagi menahan ketakutan mereka, muncul sosok Anton. Tapi kali ini bukan hanya wajahnya yang terlihat. Sosok itu, yang tampak lebih seperti bayangan yang tak berbentuk, melayang di atas lantai. Matanya merah membara, wajahnya hancur dan penuh luka. Setiap detail tubuhnya terlihat seolah hidup dari kegelapan itu sendiri. Dan suara Anton yang begitu terdistorsi, terdengar semakin jelas. Namun bukan lagi suara yang mereka kenal. Aku bukan lagi Anton kalian, katanya dengan suara yang bergetar penuh kebencian. Aku adalah kutukan yang mengikat kalian semua. Kalian akan tinggal di sini selamanya. Tak ada jalan keluar. Dan dengan suara itu, sebuah kekuatan yang lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan mulai mengambil alih seluruh rumah. Dinding-dinding rumah mulai bergetar hebat. Benda-benda terlempar dengan kekuatan yang tak terkendali. Pintu dan jendela tiba-tiba tertutup rapat, seolah-olah dikunci oleh kekuatan yang tak tampak. Dan di tengah-tengah kegilaan itu, mereka merasakan sesuatu yang lebih jahat. Sebuah tangan dingin yang tiba-tiba mencengkeram tubuh mereka.
Pak Agus, dalam keadaan putus asa, mencoba mengangkat tangan untuk melawan, tetapi saat ia menyentuh udara yang dingin dan pekat itu, tubuhnya terasa seperti dibekukan. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara, hanya bisa menatap dengan mata yang kosong. Busri terjatuh ke lantai, wajahnya penuh dengan air mata. Laila hanya bisa berteriak, tetapi suaranya hilang, seolah tertelan oleh kegelapan yang melingkupi mereka. Ini adalah hari terakhir kalian. Suara Anton bergema dari setiap sudut ruangan. Tidak ada yang akan keluar hidup-hidup. Tiba-tiba, semua lampu padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan mutlak. Di dalam kegelapan itu, mereka merasakan kehadiran Anton lebih dekat dari sebelumnya. Semakin nyata, semakin mengerikan. Sosok itu bergerak di sekitar mereka, menciptakan rasa takut yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Dan saat mereka hampir menyerah pada ketakutan yang menguasai tubuh mereka, terdengar suara keras, seperti suara pintu yang dibuka paksa. Ketika mereka berbalik, mereka melihat sebuah cahaya terang yang berasal dari arah pintu utama rumah. Cahaya itu sangat terang, sangat menyilaukan, sehingga mereka hampir tidak bisa menatapnya. Dalam cahaya itu, mereka melihat sosok Anton yang melayang, menatap mereka dengan senyuman mengerikan yang lebih mengerikan daripada sebelumnya. Anton berbicara sekali lagi, suaranya penuh dengan kekuatan gelap yang menguasai seluruh ruang. Kalian tidak bisa lari, kalian adalah bagian dari saya, dan saya akan membawa kalian ke tempat yang lebih gelap, lebih kekal. Dengan suara itu, cahaya menghilang, dan dalam kegelapan yang total, keluarga Anton merasakan tubuh mereka terseret. Meskipun mereka berusaha melawan, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa lagi keluar. Tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi jalan pulang. Dan pada malam ketujuh ini, rumah itu menjadi tempat yang lebih gelap daripada sebelumnya. Sebuah tempat yang terperangkap dalam kutukan yang tak terhindarkan. Mereka tidak akan pernah keluar dari sini. Tidak ada yang bisa menghindar. Keluarga Anton hilang dalam kegelapan, menjadi bagian dari kutukan yang kekal.